Hai, selamat datang di channel Hiburan Populer. Popularitas tak berbeda dengan gelembung sabun, cepat membesar dan bisa pecah dan hilang dalam sekejap. Beberapa artis pernah menikmati puncak ketenaran, tapi entah karena tak kurang bekerja keras, kurang berbakat, atau karena proses alam, di antara mereka kini ada yang banting setir menjajaki usaha kuliner. Tak melulu karena karir telah tamat, beberapa artis memutuskan membuka usaha makanan karena situasi pandemi dan juga sebagai usaha sampingan. Mereka tak gengsi terjun langsung melayani pembeli. Yuk tengok siapa saja mereka pada konten 7 artis tak malu jadi pedagang kaki lima. Tapi sebelum lanjut, pastikan kalian tak absen buat pencet opsi subscribe dan bel notifikasi channel ini agar kalian selalu tahu konten hiburan terbaik setiap hari. Stuart Collin. Aktor berdarah Indonesia-Inggris ini sudah makin jarang terlihat di layar kaca sejak 2017 silam. Aktor 30 tahun yang mulai dikenal saat jadi pemeran pendukung lewat sinetron Namaku Mentari karena tak lagi bisa mengandalkan karir keartisannya. Sejak beberapa tahun lalu ia pun banting setir dengan menekuni bisnis kuliner sebagai penjual gorengan dengan membuka usaha bernama Capung Goreng. Pemeran film Kutuk itu mulai berinisiatif membuka bisnis gorengan pasca Pengadilan Agama resmi mengesahkan perceraiannya dengan pesinetron cantik Risty Tagor. Ia bersemangat membuka bisnis gorengan karena memiliki tanggungan menafkahi Arkana Rafif Bisyari, anak buah cintanya dengan Risty Tagor. Ia tak gengsi dengan profesi kaki lima itu. Stuart Collin bahkan terjun langsung melayani pembeli. Pangky Suwito. Aktor remaja era 70 hingga 80-an ini sebenarnya masih terus eksis ketika era pertelevisian menghadirkan banyak tayangan sinetron. Pangky Suwito salah satunya hadir dalam serial fantasi Panji Manusia Milenium. Jika sang istri Yati Octavia masih aktif syuting sinetron, Pangky Suwito tak begitu aktif lagi berakting. Agar tetap beraktivitas, mereka pun merintis usaha kuliner dengan menjual martabak Bangkah yang sudah dirintis lebih dari 5 tahun lalu. Pangky bahkan terjun langsung membaur dengan karyawan melayani pelanggan. Walhasil, usaha kaki lima yang awalnya hanya direncanakan sekitar 30 gerai saja, kini telah berkembang menjadi 150 gerai. Fahmi Boh. Fahmi Boh yang dikenal lewat perannya sebagai sahabat Lupus dalam serial Lupus Milenia ini juga merupakan salah satu artis yang juga memiliki usaha kaki lima. Pria berbadan subur ini memutuskan berjualan gorengan agar dapur bisa tetap ngebul. Beberapa waktu lalu, ia bahkan bisa dibilang kelabakan memenuhi kebutuhan ekonominya karena berupaya melawan penyakit stroke yang diidapnya. Ia bahkan sempat menghilang dari serial Tukang Ojek Pengkolan karena sakitnya itu. Akibatnya, sang istri pun harus mencari nafkah dengan berjualan kue secara online. Untungnya, kondisi Fahmi pun semakin membaik. Demi meringankan biaya keluarga, ia berinisiatif bekerja sebagai pedagang kaki lima dengan berjualan gorengan. Karena kondisinya makin membaik, belakangan ia pun terlihat kembali sebagai Dedi dalam serial Tukang Ojek Pengkolan. Epy Kusnandar. Aktor asal Bandung yang dikenal dengan nama Kang Mus berkat serial Preman Pensiun itu rupanya terinspirasi dari sosok yang diperankannya untuk berbisnis. Meski masih lumayan rutin tampil di layar kaca dan layar lebar, aktor 55 tahun itu menyadari tak bisa terus mengandalkan dunia entertainment sebagai ladang penghasilan. Karena itu belakangan Epy Kusnandar membuka usaha warung kaki lima. Aktor berlatar teater itu mengaku kini tengah mengelola bisnis kuliner sebuah kedai bernama Ayam Keramas Kang Mus. Walau berstatus sebagai pemilik, pemeran sinetron Tamu Tak Diundang itu juga sesekali mengolah makanan dan menghidangkan ke pelanggan di warung yang berlokasi di pusat kuliner malam TMP Kalibata tersebut.
Norman Kamaru. Sekitar 10 tahun lalu, seorang polisi asal Gorontalo, Bribtu Norman Kamaru, mendadak viral setelah video lip sync-nya bersenandung dan berjoget lagu India, Chaya Chaya, mendadak viral di sosmed. Ia pun diundang ke Jakarta dan warawiri di berbagai program infotainment. Ia bahkan akhirnya dipecat dari kepolisian karena melupakan tugasnya. Norman seakan tak peduli dan fokus menjadi entertainer. Ia sempat merilis lagu dan bermain film. Namun sayang, ketenarannya hanya sekejap. Demi melangsungkan hidup, ia akhirnya memilih berjualan bubur Manado. Namun usahanya itu bangkrut dan ia kemudian diceraikan oleh sang istri. Belakangan ia diketahui telah menikah lagi dan sudah dikaruniai buah hati. Penampilan Norman pun lebih religius, namun tak diketahui dengan nasib usaha kulinernya. Ferry Afi. Ferry Afi adalah pemenang pertama ajang pencarian bakat Akademi Fantasi Indosiar atau AFI. Kontestan asal Medan itu sukses menyisihkan 11 kontestan lainnya. Tak hanya memiliki suara khas dengan cengkok Melayu, latar belakang kehidupan Ferry Afi juga menarik perhatian pemirsa. Memiliki ayah seorang tukang beca, Ferry pun berhasil meningkatkan perekonomian keluarga. Setelah jadi pemenang, Ferry sempat merilis sejumlah lagu, yakni Selamanya dan Selayang Pandang. Pria 37 tahun ini juga kala itu bermain sinetron dan FTV. Belakangan, ia hampir jarang terlihat di layar kaca, tetapi mengaku masih sering tampil di acara-acara off-air. Ia kini juga terlihat makin modis dan ganteng. Karena popularitasnya telah menurun dan job manggung makin sepi, sekarang Ferry kembali membuka usaha nasi liwet dan terjun langsung mengolah dan melayani pembeli. Ini adalah usaha keduanya setelah warung nasi goreng dan mie-nya yang bernama Yami 71 Gulung Tikar. Alessia Cestaro. Pandemi yang sudah berlangsung sekian lama secara langsung berpengaruh pada berkurangnya pendapatan rumah tangga, termasuk di kalangan pelaku hiburan. Salah satunya dialami oleh pemeran film Mimin Hantu Posesif, Alessia Cestaro. Karena itu, demi mendapat penghasilan tambahan dan punya aktivitas di tengah sepinya job syuting, Alessia dan suaminya pesinetron Ahmad Afandi membuka usaha warung nasi goreng yang diberi nama Raja Bugis 77. Tak jarang Alessia dan Afandi yang menikah di tahun 2016 itu kerap datang ke warung dan terjun langsung memasak nasi goreng dan melayani pembeli. Nah, itu dia tadi 7 artis yang tak malu banting setir menjadi pedagang kaki lima, begitu menyadari bahwa profesi entertainer tidak selamanya menjanjikan dan dijadikan sandaran utama penghasilan. Kalian sendiri gimana nih menghadapi pandemi? Apakah kamu punya inisiatif buka usaha karena pendapatan berkurang? Boleh ya tulis di kolom komentar, sekalian klik like dan share. Terima kasih dan kita ketemu besok lagi ya. Bye-bye.